Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tarbiyah, bimbingan kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan jalan bersama beliau menuju pada jalan yang terang benderang, yaitu dalam dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita sama-sama memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, keluarga besar SMP Negeri 4 Samarinda tahun ini, yaitu tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan 2022 Miladiah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW suatu sejarah yang besar, yang agung bagi umat Islam, di mana Al-Quran telah menyalir dalam satu surah yang kurang lebih bunyinya demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Kurang lebih artinya jemaah sekalian bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya suatu malam dari Masjidil Haram ke ilal Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Ini suatu perjalanan yang luar biasa, ya, menurut konteks firman Allah tersebut di atas, bahwa Allah telah memperjalankan hambanya, ya, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita dengar kabarnya bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini kurang lebih 600 kilo, yaitu kalau dihitung kurang lebih Samarinda Banjarmasin. Ini dilaksanakan dengan sepertiga malam, ya, menurut sejarahnya begitu. Ini bukan perjalanan yang seperti umumnya atau normal. Ini perjalanan yang memang dilaksanakan untuk meyakinkan suatu keimanan, keyakinan kita, ya, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di langit Sabtuju. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah suatu perjalanan dari masjid ke masjid. Itu yang disebut dengan perjalanan horizontal, ya, yaitu perjalanan yang mendatar, yang bisa dilalui dengan menggunakan kendaraan-kendaraan, apakah kendaraan darat, laut maupun unta, ya. Kemudian dari Sidratul Muntaha ke langit Sabtuju itu namanya Mi'raj, ya. Mi'raj itu adalah perjalanan yang bersifat vertikal, ya, yaitu perjalanan Rasulullah SAW menuju ke hadirat Allah, yaitu ke atas. Jadi kalau kita lihat makna daripada wahyu Isra dan Mi'raj ini adalah untuk menerima wahyu sholat 5 waktu yang sebelumnya, ya, itu dikatakan Allah memerintahkan sholat itu sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian di dalam sejarahnya Rasulullah, ya, setelah menghadap itu turun ke bawah, disampaikan kepada para nabi-nabi sebelumnya, umatnya tidak mampu mendirikan sholat 50 waktu itu. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk memohon kepada Allah kembali, ya, kemudian oleh Allah dikurangi, kemudian Rasulullah turun lagi, masih dikatakan kebanyakan, kurang
nggak mampu umatmu untuk mengerjakan sholat seperti banyaknya itu, sedangkan umat saya besar-besar, tinggi-tinggi aja nggak mampu. Lalu Rasulullah taat, Rasulullah manut dengan para nabi-nabi sebelumnya. Lalu Rasulullah naik kembali untuk minta keringanan kembali kepada Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya sampai 7 kali. Kemudian Rasulullah merasa sudah malu, berkali-kali sudah memohon, Allah juga mengabulkan permohonannya. Lalu Rasulullah tetapkan yang terakhir 5 kali dalam sehari semalam, Rasulullah tetapkan untuk mendirikan sholat sehari semalam itu 5 kali. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Isra dan Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu adalah suatu perjalanan yang dari masjid ke masjid, kemudian dari Sidratul Muntaha ke dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu adalah perjalanan yang memang menghadap kepada Allah. Sebagaimana di dalam kita sholat, ya, sholat kita ini berada di masjid, tetapi ketika sholat maka pikiran penuh konsentrasi kita adalah kita tujukan kepada mengingat kepada Allah SWT. Oleh karena itu sholat ini adalah merupakan mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Kita bersama-sama mengetahui atau menyadari bahwasanya peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini mengandung hikmah atau sejarah yang luar biasa bagi umat Islam. Tentunya kita harus memahami dan mengetahui mengapa Isra dan Mi'raj harus terjadi kepada diri Nabi Muhammad SAW. Karena ini perintah agama yang langsung oleh Allah diturunkan melalui penjemputan oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu pelaksanaan ibadah sholat. Kita ketahui bersama bahwa sholat itu merupakan salah satu ibadah yang akan dihisab, akan dihitung oleh Allah yang pertama kali sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, bahwa ibadah sholat betapa penting dan mulia serta agungnya satu perintah ibadah ini dari Allah SWT yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada kita semua umat Islam. Ini ibadah yang sama sekali tidak diperkenankan untuk ditinggalkan meskipun dalam keadaan darurat apapun. Sehingga betapa mulia dan agungnya perintah sholat ini, maka Allah memberikan aturan-aturan di dalam ibadah yang satu ini dengan berbagai ketentuan-ketentuan. Seperti misalnya, ya, kalau ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, mereka khusus mereka yang mampu dan kuat. Ibadah haji khusus mereka yang punya kemampuan, punya kelebihan harta untuk bisa berangkat ke sana. Ya, kemudian ibadah zakat misalkan bagi mereka yang punya kelebihan. Tetapi ibadah sholat ini benar-benar ibadah yang sangat, ya, perintahnya langsung dari Allah diberikan kepada Muhammad SAW yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, kecuali kalau memang ada yang memang syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sehingga bisa tinggalkan. Seperti di dalam sebuah hadis Rasulullah dinyatakan bahwa betapa tinggi kemuliaan sholat itu, sampai-sampai hadis Rasulullah mengatakan, sholatlah kamu dengan berdiri jika kalau kamu mampu. Jika tidak mampu, laksanakanlah sholat itu dengan duduk. Kemudian bagaimana jika dengan duduk tidak mampu? Maka kerjakanlah sholat itu dengan berbaring, miring ke arah kiblat. Kemudian bagaimana kalau sampai miring pun tidak sanggup? Maka perintahnya laksanakanlah sholat itu dengan isyarah atau dengan, ya, gerakan-gerakan mata atau gerakan tangan saja sebagai wujud pelaksanaan sholat itu. Betapa detailnya, ya, perintah ibadah yang satu ini sampai seperti itu Allah SWT dan Rasulnya mengajarkannya.
Lalu bagaimana kalau sampai isaroh atau tanda-tanda untuk pelaksanaan sholat itu pun tidak mampu? Maka segerakanlah disolatkan orang itu, karena orang itu sudah tidak mampu mendirikan sholat secara mandiri atau sendiri. Oleh karena itu dari hadis itu betapa mulia dan agungnya ibadah sholat itu. Oleh karena itu sampai Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis sholah, perintah dan suruhlah anak-anakmu itu untuk mendirikan sholat. Wahum abzisinin, ketika dia umur 7 tahun. Ya. Jadi anak-anak itu diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi, suruhlah anak-anakmu itu mendirikan sholat pada saat usia 7 tahun. Wadribhum alaiha, dan pukullah dia ketika dia umur 10 tahun, dia meninggalkan atau tidak mendirikan sholat. Begitu tinggi dan mulianya perintah ibadah sholat ini, sampai Allah dan Rasulnya mengaturnya sedemikian rupa. Ya, oleh karena itu anak-anakku sekalian, anak-anakku semuanya tentunya sudah balik dan usianya tentunya sudah lebih daripada 10 tahun. Oleh karena itu dari hadis Rasulullah tadi untuk perintah sholat tadi, apabila sudah berusia 10 tahun tidak sholat maka pukullah. Tentunya kalimat memukul ini tidak dengan menyakiti badan, tetapi memukul di sini adalah isyarah untuk memberikan peringatan. Ya, tentunya ya bagaimana sholat itu agar tidak ditinggalkan gitu ya, dan dimulai sejak kecil. Ya, oleh karena itu dalam kesempatan ini anak-anakku semua, hadirin wal hadirat sekalian, mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengupayakan diri kita ini melaksanakan ibadah sholat 5 waktu yang difarduainkan oleh Allah SWT bagi kita semua. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan peringatan Isra Mi'raj ini yang bisa saya sampaikan diantaranya ada 2 hal yang sangat penting, ya, adalah bahwa sholat merupakan ibadah yang nanti akan menjadikan perhitungan yang pertama bagi setiap seorang muslim. Kemudian yang kedua, perintahlah anak-anakmu itu mendirikan sholat pada usia 7 tahun. Jika 10 tahun tidak mendirikan sholat maka pukullah. Nah, ini adalah salah satu firman Allah dan sabda Rasulullah SAW menekankan betapa penting dan perintah tentang ibadah sholat tersebut. Oleh karena itu mari sekali lagi kita dapat mempelajari, ya, sekaligus melaksanakan ibadah sholat kita itu, sehingga nantinya bisa menjadikan satu tolak ukur dari amal-amal yang kita lakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan masalah manfaat untuk diri saya sendiri dan umumnya kepada kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.